Tuhan Yesus. Saudaraku, ketika kita serius dalam mengikut Tuhan, maka hidup kita pun akan berubah, saudaraku. Setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Saudaraku, pastikan engkau benar-benar berjumpa dengan Yesus, sehingga perubahan itu benar-benar terjadi dalam kehidupanmu. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya minta waktu yang perhatian Bapak Ibu untuk benar-benar memahami, menerima, menangkap semua apa yang firman Tuhan sampaikan pada saat ini. Saya gak khotbah lama saudaraku, saya paling khotbah hanya setengah jam, dan habis itu saya nanti minta izin berangkat karena saya akan ada pelayanan menguburkan orang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, memang ada ayatnya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Itu konteksnya berbeda, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Nah, saya mengajak Anda sesuai dengan tema yang diberikan oleh gembala kita, ya, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, 16, ayatnya yang ke-13. Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu saudara yang terkasih, tentunya sebulan ini Bapak Ibu akan mendengar khotbah dari ayat ini. Tapi saya ingin menyampaikan dari sisi yang berbeda, yang mungkin nanti akan melengkapi apa yang sudah Bapak Ibu dengar, dan juga yang tentunya akan didengar. Nah, Bapak Ibu saudaraku, kalau kita bicara tentang Injil, Injil itu berisi beberapa tahapan proses yang sifatnya progres, Bapak Ibu saudaraku. Injil itu dimulai dari kelahiran Yesus, dan kelahiran Yesus bukanlah kelahiran yang tanda kutip tidak terencana, ya saudaraku. Tetapi jauh sebelum Yesus lahir, kelahirannya sudah diberitakan ribuan tahun sebelumnya, ratusan tahun sebelumnya, dia sudah diberitakan. Bahkan sebelum kelahirannya, malaikat Gabriel datang kepada Maria yang masih belum menikah, dan dia berkata kepada Maria, kamu akan hamil, kamu akan mengandung. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah sesuatu yang di luar nalar manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena apa? Yesus bukan manusia, ya. Yesus adalah Allah. Memang dia benar-benar manusia, sama seperti kita. Tapi jangan lupa, dia bukan manusia biasa seperti kita, yang datang dari keinginan seorang laki-laki bersetubuh antara suami dengan istri. Bukan. Kehadiran Yesus itu adalah karena Roh Allah, karena Roh Kudus menaungi Maria, sehingga Maria ada hamil bukan karena persetubuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, apa yang dialami oleh Maria ini adalah sebuah peristiwa ilahi, peristiwa yang luar biasa. Karena apa? 700 tahun sebelumnya Nabi Yesaya berkata bahwa seorang anak darah akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu itu digenapi dalam kehidupan Maria, yang waktu itu dia masih merupakan seorang anak darah. Lalu kemudian di malaikat kasih tahu dia, kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan kamu harus menamai dia Immanuel, Yesus Immanuel, Yesua Immanuel. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesua ini artinya adalah Tuhan yang menyelamatkan. Saudaraku, di dalam Alkitab ada banyak nabi, ada banyak rasul yang hebat, tetapi juru selamat cuma satu-satunya Yesus. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya, siapapun dia, sehebat apapun dia pengaruhnya, pengikutnya sebanyak apapun, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Itu sebabnya manusia yang sudah jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari keberdosaan. Dan bahkan kalaupun ada orang yang hidupnya saleh, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Alkitab katakan kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Di sini mayoritas kebanyakan wanita. Kain kotor yang dimaksud di sini dari
memiliki makna yang sama dengan softtext sebenarnya, kain pembalut yang dipakai oleh manusia. Jadi sesaleh-salehnya manusia di pandangan Tuhan, tak lebih dia adalah seorang yang najis. Itu sebabnya mau sehebat apapun usaha manusia untuk bisa mencapai keselamatan, itu sesuatu yang mustahil. Itu sebabnya Allah perlu turun menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Dengarkan itu baik-baik. Nah, kelahiran Yesus ini sudah dinubuatkan jauh-jauh hari sebelumnya. Lalu kemudian ketika dia lahir, lalu kemudian pada umur 30 tahun, sebagaimana adat istiadat orang Israel pada masa itu, bahwa sesudah 30 tahun dia bebas menentukan pilihan hidupnya. Dia mau jadi seperti apa. Yesus tunduk kepada aturan-aturan yang ada pada saat itu. Lalu kemudian, saudaraku yang terkasih, Yesus mulai menyuarakan kebenaran. 30 tahun. Lalu kemudian dia melayani. Kalau kita membaca dan mungkin kita sering mendengar, Yesus melayani itu kurang lebih 3,5 tahun. Nah, saudaraku, apa yang tadi kita baca itu merupakan pesan-pesan, ajaran-ajaran yang dia sampaikan menjelang hari kematiannya, menjelang dia disalib. Beberapa hari sebelum dia disalibkan, dia menyampaikan hal itu. Bahkan kalau kita bisa melihat mulai dari pasalnya yang ke-14, di sana Yesus sudah mulai memberikan warning, memberikan sebuah tanda kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi, dia akan meninggalkan mereka, bahwa dia akan mati, disiksa, akan dihina, akan disalibkan, tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Saudaraku yang terkasih, hal ini kemudian ini adalah sebuah bentuk kepedulian Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu. Dia menceritakan, saya akan pergi, saya akan mengalami hal-hal begini. Bahkan kalau kita membaca dalam Matius pasal yang ke-16, di sana ketika Yesus sedang menuju perjalanan ke Yerusalem, dia berkata bahwa anak manusia harus diserahkan, lalu kemudian disesat, lalu kemudian mati dan dibangkitkan, menanggung penderitaan. Petrus yang pada saat itu ada di samping Yesus, dia menarik Yesus. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Dan dia berkata, sekali-kali hal itu tidak akan terjadi bagimu. Saudaraku, apa yang kita pikirkan, ini kadang-kadang pikiran kita ini terlalu manusiawi. Kita tidak mampu memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Lalu kemudian dalam kesempatan itu, Yesus berkata kepada Petrus, hanyalah iblis, karena kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Bapak Ibu Saudara, ketika kita hanya berpikir hanya untuk tujuan hidup ini, hanya sekedar makan, bekerja, hanya sekedar dapat uang, hanya sekedar sampai di situ saja, itu tidak lebih standar kita itu sangat jauh di bawah Tuhan. Bahkan kalau kita hanya berpikir seperti itu, Tuhan berkata, nyala iblis. Itu sebabnya kita perlu memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, lalu kemudian kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Yohanes 14, di sana Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lalu Yesus menegaskan kepada Nikodemus dan murid-muridnya bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saudaraku yang terkasih, hidup ini bukan hanya sekedar hidup Bapak Ibu. Kita ini hidup sebagai orang percaya. Hidup kita ini adalah sebuah penugasan. Katakan penugasan. Penugasan. Oleh karena itu, kita tidak boleh berpikir hidup ini sekedar hidup. Datang ke gereja hanya sekedar ke gereja. Enggak. Kita harus benar-benar hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Nah, Bapak Ibu, saya akan membahas tentang ayat yang tadi kita ini. Jadi Bapak Ibu perhatikan, apa yang tadi kita baca, yang dikatakan oleh Yesus seperti ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ini kan sesuatu yang bersifat nanti.
Tapi nanti itu dalam konteks ini kan berbicara Yesus belum disalib loh pada saat itu. Tetapi ayat ini sudah digenapi setelah Yesus setelah Yesus mati, setelah Yesus bangkit. Lalu kemudian setelah Yesus naik ke surga, ayat ini digenapi. Oleh sebab itu hari ini biarlah setiap kita bisa mengalami penggenapan dari ayat ini. Dia sudah datang, dia bukan akan datang. Dia sudah datang. Pertanyaannya, maukah kita membuka hati kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Mari kita baca ayat ini kembali yuk. Sekali lagi, judul berikutnya adalah pekerjaan penghibur. Penghibur di sini merupakan kata ganti daripada Roh Kudus, ya, Roh Kudus. Yuk kita baca ayat yang ke-13 itu yuk. Tetapi apabila ia datang, ia ini siapa? Roh Kudus, ya. Ia datang, yaitu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sampai di situ. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran. Ani haderek VHMet dalam bahasa Ibrani dikatakan VHMet, satu-satunya kebenaran itu. Nah, dan di sini dikatakan apabila ia datang, Roh kebenaran itu, yaitu Roh kebenaran. Di sini Roh kebenaran menggunakan ruah emet, ya, sama dengan apa yang dikatakan Yesus. Ani emet, aku adalah kebenaran yang benar-benar. Ada banyak orang membicarakan kebenaran. Bapak Ibu perhatikan dalam situasi minggu-minggu terakhir ini kan situasi dunia panas. Bukan panas suhunya, bukan. Panas secara iklim politik. Kenapa bisa begitu? Israel dan Hamas berperang. Maka kalau Bapak Ibu lihat di medsos orang ada yang bela Israel, ada yang bela ini. Berita yang kita temukan, berita yang kita dengar juga, itu semuanya nggak bisa dipegang. Karena apa? Kebenarannya kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, saudaraku yang terkasih, dan banyak sekali kita menerima informasi-informasi yang tidak benar, artinya dimanipulasi. Nah, apa yang dikatakan di sini Roh kebenaran itu adalah benar-benar, saudara. Tidak ada ketidakbenaran di dalamnya, yang adalah kebenaran. Sebagaimana Yesus berbicara kebenaran dan dia buktikan. Dia katakan bahwa anak manusia akan dianiaya, disiksa, dia akan mati, pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan apa yang dia katakan itu benar-benar terjadi. Artinya apa? Yesus berkata kebenaran, dan apa yang dia katakan benar-benar terjadi. Nah, saudaraku yang terkasih, apabila Roh itu datang, yaitu Roh kebenaran. Jadi kebenaran di sini adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa dimanipulasi. Saudaraku yang terkasih, kalau orang penuh Roh Kudus, orang yang penuh Roh Kudus hidupnya tidak akan memanipulasi. Hidupnya akan memiliki integritas. Dia akan berkata ya di atas ya. Dia mau ditaruh sendirian, hidupnya akan tetap sama seperti di dalam ibadah. Jadi tidak akan berpengaruh. Ketika kebenaran itu masuk menguasai kita, maka kita ini diangkat, saudaraku yang terkasih. Sama, menjadi kualitas kita adalah kualitas emas. Emas kalau dibuang ke tong sampah, bahkan ke kotoran sekalipun, itu tidak akan mempengaruhi kadar emasnya. Jika Roh kebenaran itu masuk dalam diri kita, kita akan memiliki kualitas ilahi. Ini yang penting, kualitas ilahi. Saudaraku yang terkasih, orang melayani belum tentu dia itu memiliki kualitas Roh kebenaran. Orang penuh Roh Kudus dalam tanda kutip berbicara bahasa roh, belum tentu itu menjadi jaminan dia itu benar-benar murni, benar-benar seperti ini, Roh kebenaran. Roh kebenaran ini ruah emet, yang artinya adalah benar-benar benar. Saudaraku yang terkasih, ini yang saya ingin kita pahami. Kalau kau memiliki kualitas ini,
Izinkan hidupmu dipimpin oleh roh kebenaran, sehingga hidupmu benar-benar. Bukan benar-benar kalau situasinya oke, seperti itu, maka engkau akan melihat hal yang luar biasa. Ia akan memimpin, katakan memimpin. Saya sangat suka bahasa Ibrani. Kata memimpin di sini dari kata Ibrani, dari kata yadrik, katakan yadrik. Ya, yadrik ini adalah, kalau ini sebenarnya istilah yang dipakai di dalam Perjanjian Lama, karena memang Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani. Yadrik ini adalah seperti seorang gembala, membimbing, menuntun, ya, domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Seperti inilah roh kebenaran ini memimpin kita. Katakan yadriki. Yadriki artinya memimpin aku. Ya. Saudaraku, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, bukan hanya sebagian. Kadang-kadang kalau kita melihat kebenaran sepotong, itu bisa salah. Tetapi kalau kita dipimpin kepada seluruh kebenaran, maka kita akan bisa memahaminya. Nah, kata memimpin ini saya kaitkan dengan pemahaman orang Israel. Orang Israel punya 3 pemahaman, saudara. Yang pertama namanya adalah da'at, katakan da'at. Bapak Ibu mungkin sering kali mendengar istilah yada. Itu sama dengan da'at. Yada, da'at, ini satu akar kata. Apa artinya yada? Yada artinya to know atau mengetahui. Dan dengar baik, jangan pernah bangga kalau kau memahami yada. Banyak hamba Tuhan menjelaskan kita harus yada, padahal itu masih level yang paling rendah dalam pemahaman bangsa Israel. Saya ingin kita seperti apa arti kata memimpin ini. Artinya apa? Guide, menggait, membawa, mengangkat kita. Saudaraku, hidupmu akan diangkat oleh Tuhan jika engkau hidup dalam kebenaran. Ini tidak bisa dipisahkan. Hidup dalam kebenaran dan dipimpin ke dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kalau kita membaca Yohanes pasal yang ketiga, yuk kita baca sebentar ya. Di sana ada percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Katakan pemimpin agama Yahudi. Pemimpin agama Yahudi ini adalah ahli Taurat. Dia sangat tahu, bahkan dia hafal Alkitab, saudara. Hafal Taurat. Lalu dia datang kepada Yesus pada waktu malam, datang kepada Yesus berkata, Rabi, kami tahu. Bapak Ibu, ini menggunakan kata yada tadi. Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai engkau. Lalu kemudian yang ketiga, ayat ketiga, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu perhatikan apa yang menjadi reaksi Nikodemus selanjutnya. Dia berkata, Nikodemus, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, inilah kita melihat bahwa kata yada, ya, ini merupakan sebuah peringatan. Dia tahu, dengar baik, engkau tahu firman Tuhan itu baik, tetapi tahu itu tidak cukup. Kau harus naik ke tingkat yang kedua, yang namanya bina. Katakan bina. Bina ini diterjemahkan understanding, knowing, elevate to understanding. Mengetahui meningkat kepada pengertian. Kalau kita mengetahui itu bagus, kita tahu, tetapi tahu saja tidak cukup. Kita harus naik. Setelah kita tahu, kita harus mengerti. Orang tahu bukan berarti dia mengerti, tetapi kalau orang mengerti, dia pasti tahu. Bapak Ibu paham? Nah, tugas daripada roh kebenaran ini, dia akan memimpin kita untuk mengenal kebenaran
dan Dia juga memimpin kita untuk mengerti kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita mengerti, saudara, makanya pemazmur berkata dalam Mazmur 119 ayat yang ke-74, 73, 74. Di sana dikatakan, berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar firman-Mu. Saudaraku yang terkasih, Anda baca Alkitab tiap hari bagus, tetapi baca Alkitab tiap hari itu pun tidak cukup. Kau harus mengerti. Dan tanpa pengertian kita akan sama seperti orang-orang di luar sana yang mencari-cari kesalahan Alkitab. Saudaraku yang terkasih, saya berdoa biarlah kiranya Anda diberikan sebuah peningkatan dari daat kepada bina. Tetapi yang saya mau ini katakan, hal yang paling penting daripada tugas ketika roh kebenaran itu masuk menguasai kita, Dia bukan hanya sekedar memimpin kita mengetahui kebenaran. Dia bukan hanya sekedar memberikan kita pengetahuan kebenaran. Dia juga memberikan pengertian kepada kita sehingga kita mengerti kebenaran dan kita bisa melakukannya. Tetapi yang luar biasa, ini tidak semua orang dapat. Tidak semua orang dapat. Yang ketiga, tingkat yang ketiga dalam pemahaman orang Israel dinamakan hokmah. Katakan bersama saya, hokmah. Hokmah ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris wisdom, ya, kebijaksanaan. Tetapi saya lebih senang menerjemahkannya bukan kepada kebijaksanaan, tetapi lebih daripada kebijaksanaan, yaitu pewahyuan. Ini yang bersifat personal, bersifat pribadi. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena apa? Kalau kita bicara tentang pewahyuan, bicara tentang hikmat dalam hidup ini, kita bukan hanya perlu bicara tentang pengetahuan, pengalaman, pengertian. Ada banyak orang yang punya pengalaman lebih daripada kita. Tetapi dengan baik, kalau kita mendapat pewahyuan, peningkapan, saudaraku yang terkasih, peningkapan itu adalah orang tidak tahu tetapi kita tahu. Ini akan membuat kita berbeda dari orang lain. Dalam hidup juga seperti itu. Kau mungkin ada kesempatan. Orang-orang tidak lihat kesempatan, tetapi kau bisa lihat kesempatan. Ini yang luar biasa jika kita alami dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, kenapa bisa ada orang-orang anak Tuhan, dulunya dia tidak diperhitungkan, tetapi tiba-tiba dia bisa diangkat oleh Tuhan. Seperti Yusuf, Bapak Ibu. Dia tidak diperhitungkan oleh saudara-saudaranya, tetapi yang luar biasa apa yang terjadi. Lihat, Yusuf diangkat tinggi. Kenapa? Yusuf itu penuh dengan Roh Kudus. Lalu kita lihat lagi Daniel, saudara. Daniel dari sekian banyak teman-temannya, bahkan dari ahli-ahli nuzum yang ada di daerah Babilonia pada saat itu, dia mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Raja boleh berganti, musim boleh berganti, tetapi Daniel tetap dipakai. Kenapa? Dalam Daniel pasal yang ketiga, pasal yang ke-6, di sana diakui oleh Nebukadnezar bahwa orang-orang ini dipenuhi oleh roh yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa kita mengalami hidup yang biasa-biasa? Padahal Tuhan sudah memberikan sebuah janji, sebuah kenyataan bahwa jika roh Tuhan itu, jika roh kebenaran itu datang, Dia akan memimpin, Dia akan membimbing, Dia akan menuntun kita, Dia akan mengangkat kita kepada yang pertama, kita tahu, yang kedua, kita mengerti, yang ketiga, engkau dapat peningkapan, di mana orang lain tidak melihat, engkau bisa melihat sesuatu di sini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita, karena waktu yang terbatas, saya mengajak kita betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Betapa luar biasa. Saya tahu bahwa Roh Kudus ada di tempat ini, saudara. Dan saya mau katakan satu hal, serindu-rindunya engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, Tuhan sangat terlebih rindu supaya engkau
dipenuhi oleh Roh, dibimbing dia. Saudaraku, mari kita lihat dalam Yesaya pasal 61. Yesaya pasal 61. Yesaya pasal 61 kita buka. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ya, kita baca bergantian. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ini bicara Roh Kudus, saudara. Roh kebenaran tadi. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Bapak Ibu, untuk menghibur semua orang tua, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. mereka akan membangun keruntuhan yang sisa berabad-abad, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang terdahulu menjadi sunyi. Mereka akan membangun kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah runtuh menjadi sunyi. Ya, Bapak Ibu perhatikan ayat yang pertama, poinnya secara sekilas. Mungkin hidup kita rasanya seperti terpenjara di dalam situasi pandemi ini. Saya mau katakan satu hal, yang bisa kita lakukan adalah meminta Roh Allah itu masuk memenuhi, mengurapi kita, sehingga kita mengalami kebebasan, mengalami kemerdekaan, saudaraku. Ada banyak sekarang ini, kita memang tidak dipenjara di balik jeruji, tapi hidup kita rasanya terpenjara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Saya mau mengingatkan bahwa inilah pentingnya kita meminta Roh Kudus memenuhi hidup kita, memimpin kita kebenaran. Alkitab katakan dalam apa yang dikatakan Yesus dalam Injil Yohanes, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bicara kemerdekaan ini bicara dalam banyak hal. Saudaraku, ini yang kita baca, ini bicara menyangkut jasmani dan rohani, saudaraku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kau sedang mengalami rasanya hidupmu terpenjara, masa depanmu terpenjara. Dengar, kita punya Tuhan yang hebat, yang maha kuasa. Dia mengurapi Anda dan saya, maka kau akan melihat dahsyatnya kehebatan Tuhan kita. Ayat yang kedua dikatakan memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan. Berbicara tahun rahmat Tuhan, ini bicara tentang belas kasihan Tuhan, tahun belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sementara orang merasa pandemi ini seperti sebuah hukuman, tetapi dengar baik, di dalam situasi ini kita justru akan melihat, kita mengalami, kita merasakan namanya belas kasihan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu perhatikan, bagi orang Mesir, tulah adalah malapetaka, hukuman. Tapi bagi bangsa Israel, tulah adalah mujizat, adalah pembelaan Tuhan, adalah pertolongan Tuhan. Saudaraku, oleh karena itu tempatkan dirimu dan buka hatimu, minta dengan sungguh-sungguh dan hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran, maka kau akan melihat situasi pandemi ini akan menjadi situasi mujizat bagi kita. Amin. Saya merasakannya, saudara. Cicilan saya sebulan 11 juta, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Ya, di BCA, di kartu kredit. Mustahil bagi saya, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sampai hari ini Tuhan terus melihara. Saya juga bingung, saudara. Pelayanan belum maksimal, tetapi saya mau katakan, bagi saya hidup dari Tuhan, bukan dari pelayanan. Harus memiliki ini. Pekerjaan Anda juga seperti itu. Jangan berpikir pekerjaanmu lah yang menghidupi engkau, tetapi pikirkanlah bahwa Tuhan yang memelihara engkau. Dia bisa membuka jalan bagi kita. Amin. Ayat yang ketiga, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu,
Ini bicara situasi mereka. Mereka terhina. Saudaraku, saya tidak ngerti situasimu saat ini. Tapi jika roh Allah yang hebat, yang luar biasa itu memimpin kita kepada kebenaran, maka dia akan memuliakan kita. Katakan memuliakan kita. Di sini muncul sebuah hubungan timbal balik, saudara. Kalau kau memuliakan Tuhan lewat kehidupan, maka Tuhan akan memuliakan engkau. Amin. Bahkan di dalam 1 Samuel 22 di sana dikatakan, kepada orang yang suci dia berlaku suci, kepada orang yang tulus dia berlaku tulus. Oleh sebab itu muliakan Tuhan, maka dia akan memuliakan engkau. Ini bukan transaksional, ini pasti otomatis. Milikilah tujuan hidup adalah untuk menyenangkan Tuhan. Seperti tadi sebelum awal dalam 2 Bapa kami, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berbicara kerajaan Allah itu bicara kehendak Allah, berbicara perintah Allah, berbicara keinginan Allah. Jadikan hidup ini untuk mewujudkan keinginan Tuhan, maka engkau akan melihat keinginanmu akan diberikan oleh Tuhan. Pemazmur berkata, dia menginginkan apa yang aku inginkan. Saudaraku yang terkasih, lalu ayatnya yang keempat, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Saudaraku, ini bicara tentang bagaimana kita membangun hidup. Dalam pandemi ini, saudaraku yang terkasih, ada banyak orang merasakan hancur luar biasa. Saudaraku, pelayanan saya sebelum pandemi ini boleh dikatakan luar biasa. Hari Minggu saya bisa khotbah 4 kali, saudara. Dalam 1 minggu saya bisa khotbah 7 kali, saudara. Saya khotbah kemana-mana. Lalu kemudian pandemi ini itu bikin bahkan nol. Saya sempat tidak khotbah 3,5 tahun, nggak khotbah sama sekali. Nggak ada pemasukan, saudara. Tetapi dengar baik, kalau kau mengizinkan roh Tuhan itu, sekalipun hidup ini sepertinya runtuh, ayat 4 katakan, mereka akan membangun reruntuhan. Dia adalah Tuhan yang sungguh luar biasa dahsyat. Oleh karena itu, apabila ia datang, dia itu adalah roh kebenaran, ruach ha-emet, dan dia akan memimpin kamu. Yadrik